Halo guys, welcome back to the channel. Dan kali ini gue ngomong pakai bahasa Indonesia karena kita bakal bahas Liga 1 BRI, di mana kali ini kita bukan bahas Persib, tapi kali ini kita bakal bahas Persija kemarin yang ditahan imbang sama Persita dengan skor 0-0. Dan pertandingan kemarin ini diisi dengan jual beli serangan antar tim. Tapi memang sayangnya nggak ada satupun yang bisa cetak gol. Karena memang kedua kiper dari tim ini memiliki performa yang bagus. Persita punya beberapa peluang yang berhasil dimentahkan sama kiper dari Persija dan sebaliknya. Peluang-peluang dari Persija juga banyak yang dimentahkan oleh kiper dari Persita. Performance dari kedua kiper ini menjaga agar skor ini nggak bertambah untuk lawannya, sehingga ya tetap aja skor 0-0 buat kedua tim sampai akhir pertandingan. Ada beberapa hal di sini yang menjadi catatan untuk Persija maupun untuk Persita. Persija lagi-lagi memainkan formasi 3 back, dan sementara Persita ini memainkan formasi 4 back yang memang tipikal full backnya ini lebih cenderung bermain lebih banyak bertahan ketimbang bermain overlapping. Berbeda dengan Persija yang memiliki full back yang memang lebih rajin untuk overlapping seperti Rio Fahmi. Nah, di sini yang jadi kendala sebenarnya buat terutama dari masing-masing tim adalah untuk di babak pertama, komposisi pemain ini menjadi catatan penting karena ketika mereka langsung melakukan pergantian di babak kedua itu berasa impactnya lebih bagus, terutama ketika Witan ini masuk di babak kedua, itu langsung memberikan beberapa warna baru untuk Persija khususnya. Serangan dari Persija sendiri jadi lebih variatif di babak kedua ketika Witan dimasukkan langsung di awal babak kedua. Permainan Persija ini memang mereka menguasai bola, tapi pada akhirnya penguasaan bola ini cenderung banyak kurang efektif yang dilakukan sama Persija, sehingga pada akhirnya ya mereka hanya bisa muter-muter, passing, tapi pada akhirnya kurang efektif. Dan kalau buat dari segi Persija, yang jadi catatan khusus di sini adalah Rio Fahmi sebenarnya yang jadi fullback. Sayang banget karena Rio Fahmi ini sebenarnya dapat momentum-momentum yang bagus ketika dia overlap, tapi pada akhirnya yang jadi kurang adalah eksekusi and passing. And passing jadi hal yang harus diperbaiki sama Rio Fahmi kalau mau elevate Persija, khususnya serangan dari sisi kanan ini lebih baik. Dan di sisi kiri juga, memang ini masih awal-awal musim, masih beradaptasi lebih terhadap taktik, tapi diharapkan memang kalau di sisi kirinya juga yang wingback ini bisa lebih banyak attacking instinct yang lebih bagus. Dalam artian bisa tahu momentum kapan dia bisa nusuk ataupun juga bisa lebih banyak terlibatlah dalam melakukan kombinasi-kombinasi dalam menyerang. Karena sejauh pertandingan pertama, permainan yang dilakukan sama Persija ini sebenarnya secara possession udah bagus, mereka benar-benar menguasai, tapi hanya aja tinggal penyelesaian dan juga momentum terutama di area tengah ini juga banyak yang hilang. Hanif itu beberapa kali suka telat buat melakukan kombinasi dan banyak ke hold juga di lini tengah, sehingga kombinasi-kombinasi yang bagus yang dibuat di lini tengah itu pada akhirnya beberapa mati di tengah juga. Tapi di satu sisi juga memang Persita sebenarnya memiliki kekuatan di area tengah mereka. Lini tengahnya Persita itu sebenarnya bagus, dan kalau mereka berani itu mereka juga bakal lebih banyak dapat peluang. Tapi sayangnya Persita sendiri juga lebih milih buat lebih melakukan banyak counter attack. Padahal kalau misalnya mereka ngepres, mereka bisa lebih banyak maksa Persija untuk ngelakuin long ball ketimbang alih-alih possession. Nah, ini yang justru bakal lebih banyak untungin dari segi Persita. Persita ini punya lini tengah yang bagus, dan mereka sendiri juga kalau misalnya ngelakuin counter sebenarnya berbahaya. Dan bola-bola pendek sebenarnya mereka ini juga cukup menjanjikan, tapi yang jadi masalah memang justru di through ball-nya yang sering banyak hilang, terutama crossing juga itu banyak yang nggak sampai, banyak yang tidak tepat sasaran. Dan terutama untuk pemain sisi kirinya ini Barbosa, bener-bener yang gue pribadi ini jadi sorotan di tim Persita ini karena banyak banget serangan-serangan yang ketika diarahin ke dia itu banyak yang patah serangannya, entah karena inakurasi ataupun juga lebih karena gak bisa connect sama temen-temennya ketika lagi nyerang. Tapi memang ini pemain bagus ketika ngelakuin pekerjaan dia saat bertahan, tapi kalau udah nyerang itu berantakan. Ya balik lagi, ini baru awal, semoga Barbosa ini bisa lebih berbenah dan
pastinya bisa lebih meningkatkan performa dia di pertandingan selanjutnya. Karena kalau bicara serangan, sebenarnya mereka cukup bagus untuk melakukan counter dan juga kombinasi 1-2. Tapi memang sayangnya ya tinggal bola-bola ini lebih harus bisa disuplai ke arah striker dari Persita. Nah ini yang kurang aja sebenarnya. Sehingga strikernya sendiri juga nggak bisa berbuat banyak. Dan apalagi di babak kedua, itu bola banyak banget yang hilang ketika ngelakuin counter, ketika terupas kepotong, terupas kepotong, terupas kepotong, cenderung lebih kayak yang penting nyampe ke depan lah gitu kan, ketimbang di sabar habis itu counter, lihat-lihat dulu yang mana yang benar-benar bisa dipakai buat counter temennya, ini langsung oper ke depan padahal benar-benar lagi dijaga ketat. Ya akhirnya banyak bola yang hilang dari Persita, dan ya pada akhirnya Persija lagi-lagi terus-terusan menguasai pertandingan. Dan mungkin saran buat Persija ini sebagai penonton, Witan kalau bisa dicoba untuk masukin dari menit pertama, karena ngaruh banget ada Witan. Gak ada Witan itu kemarin itu sangat berpengaruh. Kreativitas yang bisa dia timbulkan ini bisa jadi poin plus juga buat Persija. Sementara buat Persita, ngasah bola pendeknya ini kayaknya bisa lebih banyak, terutama juga Barbosa juga lebih banyak main bola pendek instead of bola-bola panjang. Karena kalau ngeliat pertandingan kemarin itu jelas bukan kelebihan dia untuk ngelakuin crossing, tapi untuk bola-bola pendek sepertinya dia bisa untuk diterapin skema yang seperti itu. Karena kalau ngeliat gimana dia pegang bola maupun juga dia ngehold bola, nah makanya mungkin bisa diterapkan suatu skema yang lebih cocok untuk pemain-pemain ini, dan juga bisa untuk lebih berani berduel di area tengah. Karena ngelihat area tengahnya Persita, mereka punya potensial sebenarnya. So itu aja untuk video kali ini. Gue pengen lihat gimana Persija dan Persita ini bisa bertanding di match selanjutnya, dan apakah yang bakal mereka buat. Dan kita bakal lihat ke depan apakah Persija maupun Persita ini prospeknya bakal bagus atau bakal so-so di BRI Liga 1 tahun ini. Karena khususnya Persija ini harapannya justru kan bisa menyaingi dari sisi Persib. So itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching dan ciao. Have a good day buat kalian semua.